Hai semua, di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep cemilan yang enak, simpel, dan murah meriah dari olahan mie. Cemilan kali ini sangat cocok dijadikan ide takjil pas buka puasa dan juga bisa dijadikan ide lauk makan. Rasanya sangat enak, kalau teman-teman sudah coba pasti bakalan suka dan ketagihan. Nah, yang penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita didihkan dulu air putih secukupnya, kemudian kita rebus 3 keping mie keriting. Ini mie-nya akan kita rebus sampai matang, sampai nanti mie-nya ini lunak. Kalau mie-nya sudah lunak dan matang seperti ini, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kemudian mie yang sudah kita rebus tadi langsung aja kita gunting supaya nanti ukurannya tidak terlalu panjang. Nah, ini sudah cukup, langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita siapkan wadah, kemudian kita masukin 3 butir telur ayam, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam, dan setengah sendok teh merica bubuk. Kemudian kita tambahkan juga 1 batang daun bawang dan 2 tangkai daun seledri yang sudah diiris-iris, 1 buah wortel yang sudah kita parut. Kemudian semua bahannya ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita masukin mie yang sudah kita rebus tadi. Lanjut kita aduk kembali sampai merata. Kemudian di sini kita juga menggunakan 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian ini lanjut kita aduk kembali sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, langkah selanjutnya ini akan kita kukus. Di sini kita siapkan dulu kotak makanan atau twin wall seperti ini, lalu kita oleskan sedikit minyak goreng supaya nanti adonannya tidak lengket. Kemudian langsung aja kita tuangkan semua adonannya. Kalau semua adonannya sudah kita tuangkan seperti ini, langsung aja kita ratakan dan kita rapikan. Nah, ini sudah cukup ya. Langkah selanjutnya ini akan kita kukus. Adonannya ini akan kita kukus lebih kurang 25 menit sampai nanti adonannya ini matang. Setelah kita kukus lebih kurang 25 menit, ini nuggetnya sudah matang ya. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita dinginkan. Kalau nuggetnya sudah dingin seperti ini, langkah selanjutnya ini langsung aja kita pindahkan ke wadah atau ke talenan. Ini bisa dilihat ya teman-teman, nuggetnya tidak lengket sama sekali ke cetakan. Kemudian ini nuggetnya langsung aja kita potong-potong. Di sini kita potong dulu jadi 3 bagian. Lanjut kita potong kembali jadi beberapa bagian. Untuk ukuran dan ketebalannya bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Nah, ini nuggetnya sudah selesai kita potong-potong, dapatnya lumayan banyak ya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 4 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita tambahkan air putih secukupnya. Lalu ini akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya yang mengumpal. Ini adonan basahnya sudah jadi, hasilnya itu tidak terlalu encer dan sedikit kental seperti ini. Lalu untuk balurannya di sini kita sudah siapkan tepung panir secukupnya. Langsung aja nugget yang sudah kita potong-potong tadi kita celupkan ke adonan basah, kemudian kita baluri dengan tepung panir.
Kalau sudah jadi seperti ini, langsung aja disisihkan. Lanjut ya, nuggetnya kita baluri dengan tepung panir sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, nugget mie-nya sudah selesai kita baluri dengan tepung panir. Dari satu adonan tadi menghasilkan 28 piece. Ini bisa langsung kita goreng dan bisa juga dijadikan ide frozen food ya. Nah, di sini kita mau goreng dulu sebagian. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang. Nuggetnya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya sedikit kuning kecoklatan. Dan sesekali jangan lupa dibolak-balik juga supaya nanti matangnya merata ke semua sisi. Nah, ini nuggetnya sudah matang, warnanya juga sudah kuning kecoklatan seperti ini. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Nah, ini dia nugget mie-nya sudah matang. Nugget mie ini sangat cocok dijadikan ide takjil pas buka puasa dengan kita sajikan dengan saus sambal seperti ini. Atau bisa juga dijadikan ide lauk makan, rasanya sangat enak, gurih, dan pastinya bikin nagih. Ini roti goreng sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu 140 ml air matang, kemudian langsung aja kita tambahkan 1 saset kental manis. Kita tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir, kemudian ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata sampai nanti gulanya larut. Kita masukin juga setengah sendok makan ragi instan, kemudian lanjut kita aduk kembali sampai merata. Lalu ini akan kita istirahatkan lebih kurang 10 menit dan kita tutup. Setelah kita istirahatkan lebih kurang 10 menit, ini raginya berbusa seperti ini. Itu tandanya raginya aktif ya. Langsung aja kita aduk sampai tercampur merata dan ini siap untuk kita gunakan. Langsung aja kita siapkan wadah, lalu kita tuangkan 250 gram tepung terigu. Kita tambahkan juga sedikit garam. Lalu ini akan kita aduk sampai merata dan kita tuangkan air biangnya tadi. Biangnya kita masukin secara bertahap ya, dan ini akan kita aduk sampai tercampur merata. Lanjut kita tuangkan kembali biangnya. Agar lebih gampang tercampur meratanya, ini langsung aja kita aduk dan kita uleni dengan tangan. Lanjut kita tuangkan kembali sisa biangnya. Kemudian ini kita aduk kembali sampai merata dan kita uleni sampai kalis. Langsung aja kita tambahkan 30 gram margarin. Lanjut ini adonan kita aduk kembali sampai merata sampai nanti adonannya ini kalis. Kalau adonannya sudah kalis dan permukaannya itu mulus seperti ini, langkah selanjutnya ini akan kita istirahatkan lebih kurang 1 jam dan kita tutup adonan. Di samping itu langsung aja kita siapkan isiannya. Pertama kita panaskan sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Ini bawang akan kita tumis sampai harum, sampai nanti aroma wanginya itu keluar. Kalau tumisan bawangnya sudah harum, langsung aja kita tambahkan 150 gram kentang yang sudah kita potong dadu seperti ini dan 100 gram wortel. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Kita tambahkan 100 ml air putih atau secukupnya. Kemudian ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak kentang dan wortelnya ini sampai matang. Kita tambahkan juga 1 batang daun bawang dan 2 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris. Lanjut kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang.
Untuk bumbunya di sini kita menggunakan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu ayam, dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Kalau semua bumbunya sudah kita masukin, ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata. Ini isiannya kita masak sampai matang ya, sampai nanti kentang dan wortelnya ini empuk. Kita tuangkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah kita larutkan dengan air. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai kadar airnya ini menyusut. Saat memasak isiannya ini jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau ada bumbu yang kurang seperti garam itu boleh ditambahkan kembali. Nah, ini isian roti gorengnya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Lalu kita tunggu dulu sampai isiannya ini dingin ya, atau uap panasnya hilang. Kembali ke adonan roti tadi, ini adonan rotinya sudah mengembang 3 kali lipat seperti ini. Langsung aja kita tekan-tekan, kita buang udara yang terperangkap di adonan. Lanjut ini adonan rotinya kita uleni kembali sampai kalis. Ini adonan kita uleni lebih kurang 5 menit ya. Kemudian ini adonan rotinya langsung aja kita potong-potong jadi beberapa bagian sama rata. Kalau teman-teman nanti mau beratnya ini sama besar, untuk adonannya boleh ditimbang ya. Di sini adonan rotinya kita bagi jadi 10 bagian. Kemudian langsung aja ambil 1 bagian adonan, kemudian ini adonannya kita bulatkan. Kalau sudah seperti ini sudah cukup ya, langsung aja disisihkan. Lanjut kita bulatkan adonannya sampai selesai. Kalau adonannya sudah selesai kita bulatkan seperti ini, langsung aja kita tutup dengan kain biar nanti adonannya itu tidak mudah mengering. Kemudian langsung aja ambil 1 bagian adonan, kemudian ini adonannya kita pipihkan. Untuk bagian yang tengahnya jangan terlalu tipis ya, biar nanti pada saat kita kasih isian dia tidak mudah bocor. Kalau sudah seperti ini langsung aja kita kasih isian lebih kurang 1 sendok makan atau secukupnya. Kemudian kita tutup kembali sampai rapat. Kita pastikan tidak ada permukaannya itu yang bocor ya. Lalu kita bulatkan kembali. Ini hasilnya setelah jadi, langsung aja disisihkan. Lanjut kita kasih isian sampai selesai. Kalau rotinya sudah selesai, kita kasih isian. Langkah selanjutnya kita siapkan adonan pencelupnya. Di sini kita menggunakan 3 sendok makan munjung tepung terigu. Kemudian kita tuangkan air putih secukupnya. Ini adonannya kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal ataupun yang bergelindir. Nah, ini adonan basahnya sudah jadi seperti ini sudah cukup. Lalu untuk balurannya di sini kita menggunakan tepung panir secukupnya. Langsung aja rotinya kita celupkan ke adonan basah, kemudian kita baluri dengan tepung panir secara merata. Kalau sudah jadi seperti ini langsung aja disisihkan. Lanjut kita baluri rotinya dengan tepung panir sampai selesai. Ini bentuk rotinya setelah kita kasih tepung panir, tampilannya itu jadi lebih cantik dan menarik seperti ini. Langsung aja ini roti kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Pastikan minyaknya sudah panas ya, kemudian langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Rotinya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan ataupun sedikit kuning keemasan. Dan jangan lupa sesekali kita bolak-balik juga biar nanti matangnya merata ke semua sisi.
Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia roti goreng isi kentang dan wortelnya sudah matang. Warnanya sangat cantik dan bentuknya itu gembul seperti ini. Roti goreng ini selain tampilannya itu cantik dan gembul seperti ini, rasanya itu sangat enak, empuk, dan isiannya itu bikin nagih. Dan ini sangat cocok dimakan dengan saus sambal. Ini cemilan sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan maupun bekal anak sekolah. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu 1/4 buah bawang bombay. Kemudian ini bawang bombay langsung aja kita iris-iris lalu kita cincang kasar. Kemudian kita juga menggunakan 2 siung bawang putih. Ini bawang putih langsung aja kita iris-iris lalu kita cincang halus. Lanjut kita juga menggunakan 3 tangkai daun seledri. Ini daun seledri langsung aja kita iris-iris. Kemudian kita juga menambahkan 1 batang daun bawang. Ini daun bawang langsung aja kita iris-iris. Kalau bahan-bahannya ini sudah selesai kita iris-iris, langsung aja kita sisihkan. Kemudian kita juga menggunakan 1 buah wortel ukuran sedang. Ini wortel langsung aja kita parut. Kalau wortelnya sudah selesai kita parut seperti ini sudah cukup ya, langsung aja kita sisihkan. Kemudian untuk bahan utamanya di sini kita menggunakan 200 gram mie kuning atau mie telur. Di sini kita menggunakan mie telur yang kiloan seperti ini. Kemudian langsung aja ini minyak kita rebus dengan menggunakan air mendidih. Minyak ini kita rebus sampai matang, sampai nanti minyak ini lunak ataupun empuk. Kalau minyak sudah lunak dan mengembang seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kalau minyak sudah selesai kita tiriskan seperti ini minyak kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita panaskan secukupnya margarin atau lebih kurang 2 sendok makan. Kemudian langsung aja kita tumis bawang putih dengan bawang bombay yang sudah kita cincang kasar tadi. Ini bawangnya kita tumis sampai harum, sampai nanti aroma wanginya itu keluar. Kalau tumisan bawangnya ini sudah harum, langsung aja kita masukin 3 sendok makan tepung terigu. Lanjut ini kita aduk sampai merata. Kalau tepung dengan bawangnya ini sudah tercampur merata seperti ini, langkah selanjutnya kita masukin 400 ml santan. Di sini kita menggunakan santan murni. Kemudian ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata dan kita masak sampai mengental. Kalau sudah mengental seperti ini, jangan lupa kita masukin juga bumbunya. Di sini kita menggunakan setengah sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh garam, dan secukupnya merica bubuk. Kemudian lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Kalau bumbunya ini sudah tercampur merata dan mengental seperti ini, langkah selanjutnya kita masukin wortel yang sudah kita parut tadi. Kemudian kita masukin juga irisan daun bawang dengan daun seledrinya. Kemudian langsung aja kita aduk sampai merata dan kita masak daun bawang dengan wortelnya ini sampai setengah layu. Kalau sudah tercampur merata seperti ini dan wortelnya juga sudah layu, langsung aja kita masukin mie yang sudah kita rebus tadi. Kemudian lanjut ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai nanti minyak ini mengeras ataupun menyatu. Di sini kita masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya, sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Kalau minyak sudah menyatu dan mengeras seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja dimatikan api kompor. Kemudian kita tunggu dulu sampai adonan minyak ini dingin. Kalau adonan minyak ini sudah dingin seperti ini, langkah selanjutnya ini mie akan kita cetak.
Untuk isiannya di sini kita sudah siapkan bakso ayam secukupnya. Kalau teman-teman nanti menggunakan bakso yang ukurannya agak besar, untuk baksonya itu boleh dipotong-potong terlebih dahulu ya. Langsung aja ini bola-bola mie-nya kita cetak, ambil secukupnya adonan mie, kemudian ini kita kepal-kepalkan lalu kita pipihkan. Kemudian langsung aja kita beri isian bakso ayam yang sudah kita siapkan tadi, kemudian langsung aja kita tutup dan kita bentuk bulat seperti bola. Kalau sudah jadi seperti ini langsung aja disisihkan. Untuk isiannya ini bebas ya, sesuai selera aja. Teman-teman juga bisa menggunakan sosis ataupun telur puyuh. Ini bola-bola mie-nya akan kita cetak sampai selesai. Ini bola-bola mie-nya sudah selesai kita cetak. Dari satu adonan tadi menghasilkan 19 pieces. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan adonan pencelup atau adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita tambahkan juga secukupnya kaldu ayam. Langsung aja kita tuangkan air putih secukupnya. Kemudian ini akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal. Ini adonan basahnya sudah jadi, hasilnya itu tidak terlalu encer dan sedikit kental. Langsung aja bola-bola mie-nya kita celupkan ke adonan basah, kemudian kita baluri dengan tepung panir. Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan tepung panir secara merata. Nah, ini dia hasilnya setelah kita baluri dengan tepung panir, tampilannya itu jadi lebih cantik. Bola-bola mie ini sangat cocok dijadikan sebagai stok makanan dengan kita simpan di dalam freezer dan bisa juga langsung kita goreng. Langsung aja ini bola-bola mie-nya kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Bola-bola mie-nya ini kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa sesekali kita bolak-balik juga biar nanti matangnya merata ke semua sisi. Bola-bola mie-nya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Nah, ini bola-bola mie-nya sudah matang, warnanya juga sudah kuning kecoklatan seperti ini. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai selesai. Ini dia bola-bola mie-nya sudah matang, warnanya sangat cantik ya, dan pastinya ini di luarnya itu sangat crispy. Selain di luarnya itu crispy, isian dalamnya itu juga sangat lembut ya teman-teman, bisa kita cek seperti ini. Bola-bola mie isi bakso ini sangat cocok disajikan dengan saus sambal. Rasanya itu sangat enak, di luarnya crispy dan isian dalamnya itu sangat lembut. Meski sudah dingin, hasilnya itu tetap empuk dan lembut ya teman-teman, tidak keras sama sekali. Dan ini bola-bola mie sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan dengan kita letakkan di atas paper cup seperti ini. Bisa kita jual dengan harga 2.000-an. Langsung aja kita siapkan sayurannya. Di sini kita menggunakan 2 buah wortel yang sudah kita parut dengan parutan keju seperti ini. Kemudian kita juga menggunakan 200 gram kol yang sudah kita iris-iris. Kemudian kita juga menggunakan 1 batang daun bawang dan 2 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris seperti ini. Langsung aja kita siapkan bumbu halusnya. Di sini kita menggunakan 5 biji cabai merah keriting. Kalau teman-teman nanti mau rasanya lebih pedas, boleh gunakan cabai rawit. Kemudian 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah. Kita tambahkan juga minyak goreng secukupnya. Lalu ini akan kita blender sampai halus. Kalau bumbunya sudah halus, langsung aja ini kita tumis dengan menggunakan teflon. Bumbunya ini akan kita tumis sampai matang dan tanak, sampai nanti aroma wanginya itu keluar. Kalau bumbunya ini sudah harum dan aroma wanginya juga sudah keluar, langsung aja kita masukin sayuran yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian ini akan kita aduk sampai merata dan kita masak sayurannya ini sampai matang ataupun sampai layu. Ini kebetulan sayurannya agak kering ya, langsung aja kita tambahkan secukupnya air putih biar nanti sayurannya ini tidak terlalu kering dan matangnya juga lebih cepat. Kemudian lanjut kita aduk kembali sampai merata.
Langsung aja kita masukin daun bawang dengan daun seledri yang sudah kita iris-iris tadi. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Sayurannya ini akan kita masak sampai matang, sampai nanti airnya ini menyusut. Kalau kol dan wortelnya sudah layu seperti ini, langsung aja kita masukin garam, kaldu ayam, dan merica bubuk secukupnya. Kemudian ini lanjut kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang, sampai nanti airnya ini menyusut. Saat memasak isiannya ini jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau ada bumbu yang kurang seperti garam itu boleh ditambahkan kembali. Dan ini dia isiannya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Langkah selanjutnya kita siapkan tahunya. Di sini kita menggunakan 10 buah tahu putih atau tahu Sumedang. Kemudian ini tahunya langsung aja kita belah dua seperti ini. Kalau tahunya sudah selesai kita belah seperti ini langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Tahunya ini akan kita goreng sampai matang ya, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan dan juga kering. Dan jangan lupa ini tahu dibolak-balik juga biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Nah, ini tahunya sudah matang dan kulitnya kering seperti ini. Ini sudah cukup ya, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kemudian ini tahu nanti akan kita tunggu dulu sampai dingin. Dan ini dia tahu yang sudah kita goreng tadi. Ini tahunya sudah dingin ya. Ini tahu langsung aja kita belah bagian tengahnya seperti ini, tapi tidak sampai terlalu putus ya. Ini nanti untuk memberi isiannya. Tahunya ini akan kita belah semua. Nah, ini tahunya sudah selesai kita belah. Ini siap untuk kita kasih isian ya. Dan ini dia isian yang sudah kita masak tadi. Ini isiannya sudah dingin. Langsung aja ini tahunya kita kasih isian. Untuk isiannya ini bisa sesuai selera aja ya. Di sini kita kasih lebih kurang 1 sendok makan. Sambil kita tekan-tekan juga seperti ini biar nanti isiannya padat. Dan ini dia tampilan tahu isinya setelah kita kasih isian. Tahunya ini akan kita kasih isian sampai selesai. Kalau tahu isinya sudah selesai, kita kasih isian seperti ini. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita siapkan adonan basah atau adonan kulitnya. Di sini kita menggunakan 10 sendok makan tepung terigu. Kemudian biar nanti rasa kulitnya itu makin kriuk dan juga renyah, kita tambahkan juga 1 sendok makan tepung beras. Lalu kita masukin juga bumbunya. Di sini kita menggunakan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu ayam, 1/2 sendok teh bawang putih bubuk, 1/4 sendok teh baking powder biar nanti rasa kulitnya itu makin kriuk. Lalu kita tambahkan juga merica bubuk secukupnya. Kalau semua bumbunya sudah kita masukin, langsung aja kita tuangkan air putih secukupnya. Ini airnya kita masukin secara bertahap ya. Untuk penggunaan air putihnya di sini kita menggunakan lebih kurang 200 ml. Kemudian ini akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada tepungnya yang mengumpal. Kita tambahkan juga setengah batang daun bawang yang sudah kita iris-iris. Kalau adonan kulitnya sudah tercampur merata seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja tahu isi yang sudah kita kasih isian tadi kita celupkan ke adonan basah seperti ini.
Kalau tahunya sudah terbaluri dengan adonan basah seperti ini, langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Tahunya ini kita goreng dengan menggunakan api sedang dan kita masak sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Dan sesekali ini tahu isinya jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya merata ke semua sisi. Kalau ada lengket satu sama lain jangan lupa dipisah seperti ini. Kalau tahu isinya sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita lakukan penggorengan sampai selesai. Ini tahu isinya sudah matang. Tahu isi ini sangat cocok disajikan dengan saus sambal maupun cabai rawit ya. Tahu isi ini rasanya itu sangat enak, kulitnya itu kriuk dan juga renyah, dan pastinya isiannya itu padat dan bikin nagih. Tahu isi ini sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan maupun cemilan pas lagi ngumpul bareng keluarga. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, jangan lupa dicoba resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.